Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, kawan-kawanku, jadi hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga dari mata kuliah animasi 1 ini. Jadi melanjutkan pertemuan sebelumnya ya, kita udah belajar tentang line art ya. Saya akan evaluasi dulu beberapa pertemuan awal. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa lebih tahu apa itu animasi frame by frame ya, animasi frame by frame, frame by frame. Nah, di sini dicatat ya, di screenshot atau apa buat pengingat. Jadi ada dua teknik yang sangat penting, yaitu key animation dan yang kedua adalah in between. Nah, save ya, di save. Nah, sekarang apa itu key animation dan in between? Nah, kebanyakan orang dalam belajar bikin animasi ya, mereka Oke, soal mengisi frame saya sudah dijelaskan di dasar animasi. Saya anggap itu udah paham. Nah, sekarang saya jelaskan apa itu key animation dan in between. Saya pilih insert keyframe, insert blank keyframe, convert to keyframe. Nah, misalkan convert to keyframe jadinya kayak gini ya. Bentar, saya cek dulu. Bisa ini kelasnya ya, kelasnya Vion ya. Baik, jadi kebanyakan orang itu bikin animasi ya dari 1, 2, 3 seterusnya ya. Nah, di sini ada menu onion skin ya, onion skin. Di sini saya akan membahas tentang gambar selanjutnya. Kebanyakan orang bikin animasi kayak gini ya, satu secara urut seperti ini. Nah, sebenarnya ini adalah teknik yang salah, teman-teman ya, teknik yang salah ya. Misalkan saya remove frame, saya nonaktifkan. Nah, sebenarnya kalau misalkan gambarnya simple ya, itu tidak jadi masalah gitu ya. Tetapi kalau gambarnya semakin rumit ya, katakan misalkan adegan orang lagi ngomong misalkan. Nah, gimana caranya kita bisa gambar orang lagi ngomong? Kalau misalkan urutannya 1, 2, 3 akan susah. Nah, makanya ini adalah materi yang paling penting. Saya anggap penguasaan tool pada Flash sudah paham semua ya. Jadi kalau misalkan belum paham, tolong tulis di kolom komen ya, tulis di kolom komen. Belum paham akan saya ulang dulu ya. Jadi saya anggap apa-apa yang sudah ada pada dasar animasi tidak saya ulang. Jadi saya ingin menekankan di animasi 1 ini yang paling utama adalah key animation, in between, dan frame by frame. Itu yang paling penting ya. Nggak kalah penting juga bagaimana how to draw dalam program Flash ini. Nah, jadi itu yang menjadi catatan penting ya. Nah, oke, baik. Jadi pertama kita bikin key animation dulu, yaitu key animation. Key animation mudah memahaminya adalah gambar kunci, gambar pertama dan gambar terakhir pada adegan. Ya, saya buat gambar terakhir di sini. Saya aktifkan onion skin untuk melakukan tracing gambar.
Kalau misalkan ada bagian gambar yang sama, tinggal di copy paste aja. Nah, bagian yang sama adalah dari dahi sampai hidung. Saya klik frame di sini, klik kanan, paste in place. Nah, akan sama. Saya akan mencoba membuat gambar terakhir. Nah, seperti ini. Saya nonaktifkan. Nah, jadi langkah pertama kita adalah bikin key 1 dan key 2. Baru kemudian kita masuk ke in between. Nah, baru masuk ke gambar yang tengah. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman, ini penting banget. Baru kita masuk ke gambar yang tengah. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada gambar. Nah, ya, jadi lebih smooth ya. Dan seterusnya. Baru gambar selanjutnya adalah kita gambar bagian tengah lagi di sini. Convert to blank keyframe dulu. Kita jadikan blank keyframe. Nah, baru kita gambar bagian tengah yang selanjutnya, teman-teman. Nah, jadi itulah cara yang benar. Nah, kita trace lagi. Kita klik di bagian yang kosong ini. Begitu juga dengan gambar ini, ya. Nah, kita paste in place, kita gambar bagian yang ini. Oke, di sini kita bisa, nah, jadi lebih smooth. Nah, teman-teman bisa melihat lebih smooth. Oke, sebenarnya materi ini udah saya sampaikan di pertemuan awal dulu, perkenalan ya. Jadi ini, tolong ini yang paling penting ya, paling penting pada dari seluruh pertemuan ini yang paling penting, ini yang paling penting. Nah, jadi tolong diingat-ingat, ini yang paling penting ya, jangan sampai terlewatkan. Nah, teknik key animation dan in between. Jadi ini yang paling penting. Ya, itu dia materi yang paling penting. Kemudian kita coba praktek. Nah, kita sudah mencoba praktek. Nah, sekarang begitu juga saat adegan berlari, ada K1, K2, dan K3. Atau kalian bisa cari rumusnya. Oke, sembari kita praktek bikin animasi berlari. Oke. Nah, kita coba lanjutkan dulu. Oke, pastikan adalah hairline di sini. Nah, caranya
Kalian menggambar boleh menggunakan pen tool atau boleh menggunakan pensil tool. Ya, jadi boleh menggunakan mouse ya. Dengan mouse bisa. Cara gambarnya kita oret-oret dulu aja. Tentunya kita sudah persiapkan sketsa ya, jadi layernya nggak langsung gambar ya. Ingat ya, perlunya sketsa agar pikiran kita bisa bebas pada pose dan adegan. Itu fungsinya dari sketsa. Sekarang teman-teman bisa melihat kita cukup gambarkan dulu versi belum rapinya, baru nanti kita rapikan setelahnya. Oke. Nah, baru setelah itu kita rapikan satu persatu line art yang ada ya. Nah, kita selesaikan di sini. Nah, baru kita rapikan. Memang butuh kesabaran, teman-teman, jadi jangan pernah menyerah dalam menggambar pada flash ya. Jadi metodenya agak sedikit berbeda cara menggambarnya. Istilah merapikan gambar ini juga bisa disebut dengan istilah clean up. Nah, kita pokoknya di pertemuan awal kita tuntaskan project ini sampai tuntas dulu, agar teman-teman juga ikut merasakan menyelesaikan project animasi itu butuh proses dan passion. Ya, passion di sini adalah butuh kesabaran. Be patient, be patient. Ya, jadi tidak peduli teman-teman fokusnya mau ke fotografi atau apa. Kalau jadi anak DKV, dalami dulu semua disiplin ilmunya. Ya, jadi tolong benar-benar bersungguh-sungguh dalam tiap mata kuliahnya. Baru nanti setelah kalian lulus, kalian fokuskan mau ke bidang yang mana. Apakah fotografi, apakah mau jadi desainer. Desainer yang saya maksud adalah desainer logo dan corporate identity. Tapi kebanyakan yang saya tahu ya,
dari jarang banget yang bisa bikin animasi yang baik dan benar ya. Nah, saya berharap setelah saya ajarkan ini dari Stekom, saya berharap ada yang berhasil lulus jadi seorang komikus, sebagai seorang animator ya, agar jebolan-jebolan Stekom itu ada yang berprofesi sebagai animator profesional. Jadi kalau teman-teman bisa praktekkan apa yang saya ajarkan, insya Allah bisa tetap digunakan dalam industri ya, tetap bisa digunakan dalam industri. Saya sambil nyalakan fan ya, fan kecil. Mungkin dengungannya terdengar, harap dimaklumi, panas juga ini teman-teman ya. Oke, saya buat di sini, kita rapikan ya. Bayangkan satu gambar aja ini butuh waktu ya, padahal ini hanya untuk dilihat beberapa detik ya. Seperti itulah karya seni animasi ya, memang butuh proses tapi menikmatinya hanya sekian detik. Begitu juga dengan komik ya, komik itu satu halaman mungkin bisa sampai seharian bikinnya, atau mungkin bahkan 3 hari, tapi hanya dibaca dalam waktu beberapa detik aja, dan itu nggak jadi masalah sih. Memang seperti itu kan tujuan kita, menyampaikan pesan secara dengan cara yang terbaik. Nah, jadi mau dibaca beberapa detik dan mengerjakannya lama nggak jadi masalah, karena memang standar waktunya seperti itu sih, nggak apa-apa. Soal tugasnya mungkin udah tahu ya informasinya. Kalau belum tahu akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau teman-teman tidak mengikuti kelas saya, kemungkinan besar nggak akan paham nanti bagaimana cara buat tugasnya. Jadi stay menyimak kelas-kelas saya ya. Jadi agar teman-teman nanti tidak ketinggalan materi dan tetap bisa paham apa yang saya sampaikan. Oke. Udah ya. Oh, ini belum. Nah, ini ada yang belum tersambung. Kita sambung dulu karena kita awalnya bikin versi yang belum rapi memang. Nah, it's okay. Kita tetap selesaikan dan tuntaskan. Ya, jadi itu dia teman-teman gambarannya, pembuatan line artnya dulu ya, agar kita tahu proses pembuatan animasi itu tidak mudah ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jika ada yang belum paham, tolong ditanyakan ya. Seperti yang saya sampaikan, jadi pertemuan kali ini pada animasi satu ini saya ingin memfokuskan dulu aja di bagian frame by frame dengan cara metode key animation dan in between tadi ya, key animation dan in between tadi, agar bisa teknik frame by frame seperti ini. Atau kamu trace adegan
berlari, adegan berjalan ya, seperti itu. Tetapi semua caranya, rumusnya adalah kalian bisa dengan benar menggunakan teknik key animation dan in between. Penekanannya itu dulu. Kalau kalian udah menguasai itu, ditambah lagi mungkin advance prinsip animation akan saya aplikasikan di animasi 2 atau di akhir pertemuan. Tapi yang paling penting adalah tekniknya itu dulu. Di animasi 1 saya pengen fokus ke itu dulu. Ya, saya pernah menyampaikan banyak banget materinya, tetapi mahasiswa malah bingung. Nah, makanya saya pengen fokus ke satu dulu. Teman-teman bisa, kalau udah menguasai key dan in between, insya Allah nanti sangat mudah untuk membuat berbagai macam adegan dan segala bentuk karya untuk berbagai kebutuhan medianya. Ya, mau buat iklan, mau buat film, mau buat wedding animation, motion graphic ya, semuanya insya Allah nanti saya yakin pasti bisa. Nah, jadi tolong teknik ini disimak agar kalian nanti bisa paham dengan mudah ya. Nah, saya coba isi dulu warnanya, warna dasarnya coklat. Nah, pastikan jikalau ada yang tidak terisi berarti kemungkinan line artnya ada yang bocor. Nah, teman-teman tinggal dicek mana yang bocor, ntar diperbaiki. Oke, gitu aja. Oke, baik. Setelah itu kita isi dulu warna coklat tua ya. Jadi satu-satu kita warna ya. Jadi inilah proses penganimasian ya teman-teman ya. Ya, cukup memakan waktu, tenaga. Oleh karena itu animasi itu harganya mahal ya. Per menit bisa 2 juta. Untuk harga standarnya 2 juta. Tapi kadang ada yang lebih murah ya. Ya maaf ya kalau bahkan di klien luar negeri pun ya. Ya salah satu negara ya, bukan kadang beberapa negara itu membayar project animasi dengan harga yang sangat-sangat murah. Oleh karena itu belum tentu yang project luar negeri itu lebih hebat, belum tentu ya. Sekarang mau klien lokal, klien luar, asalkan harganya cocok dan layak dan pantas, nah itu berarti udah bagus. Jadi belum tentu juga klien luar lebih sejahtera, lebih sukses, belum tentu ya. Jadi yang jadi parameter itu kalau harganya cocok, gitu aja ya. Jadi sekedar gambaran buat teman-teman sekalian ya. Jadi saya isi dulu aja warnanya, ini masih sisa 4 frame, nanti bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya ya. Kalian nanti bisa simak terus. Saya selesaikan dulu aja pewarnaannya. Oke. Saya lanjutkan di sini. Nah, kita untuk mengatasi jenuh ya, kadang menyelesaikan project desain itu
kalau udah jadi pekerjaan tuh kadang jenuh. Ya, cara tetap semangatnya pertama kita kerjakan yang paling gampang dulu. Nah, seperti saat teman-teman dulu mengerjakan ujian ya, ujian kelulusan, nah, kerjakan yang dari yang gampang dulu. Kita isi di sini. Ya, kita tuntaskan pengisian warnanya sampai benar-benar tuntas. Nah, kita cek mana yang belum terisi, cek ya, kita cek lagi. Oke, sudah. Sekarang celananya. Oke, biasakan sering save biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan mati listrik dan chargernya rusak atau apa ya. Jadi tolong nanti bisa digunakan dengan dimanfaatkan dengan baik. Nah, teman-teman bisa gunakan dulu. Ya, biasakan save agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, kita isi warna. Jadi warnanya diisi per frame ya teman-teman ya. Jadi inilah metode standar yang benar-benar standar internasional, kira-kira seperti ini ya. Jadi memang harus penuh dengan kesabaran ya. Nah, buat sekedar sharing ya teman-teman ya, saat nanti teman-teman ada tawaran project animasi ya, perhatikan, pastikan ada DP di awal project dan ada kontrak yang jelas pada project, karena ini adalah project animasi, pasti selalu merupakan termasuk project yang lumayan ya. Kalau angkanya lumayan, jadi jangan sampai ada satu pihak yang dirugikan. Jangan sampai ada satu pihak dirugikan, baik dari pihak klien atau pihak animator. Nah, belum tentu kalau kliennya stasiun televisi atau orang yang artis terkenal, belum tentu safe juga. Jadi siapapun mereka jangan pandang bulu, pastikan ada uang muka dan ada kontrak yang jelas ya. Kalau perlu kontraknya itu bermaterai dan bertanda tangan dan bermaterai. Nah, itu penting banget ya, itu penting banget. Nah, itu untuk antisipasi kalau misalkan hal terburuknya cost atau budget dari klien itu macet ya, atau misalkan terjadi revisi yang di luar perjanjian. Nah, itu kalian tulis dalam usulan perjanjiannya, kalian boleh usul di situ. Nah, kemudian pastikan kalian memberikan batasan revisi ya, jadi jangan sampai kalian menjadi seorang yes man gitu. Klien nyuruh apapun, oh iya, oh iya, oh iya. Jangan menjadi seorang yes man ya. Pastikan kalian memberi arahan ya, kira-kira baiknya seperti ini, dan memberi arahan tapi bukan berarti ngeyel ya, jadi bisa dibedakan. Baik, mungkin hari ini cukup ya teman-teman, itu beberapa contoh hari ini, dan kita selanjutnya melanjutkan pada materi yang baru. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.